Selamat pagi, siang, dan malam Mas Dika. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Abdad dari kelas Periklanan Kreatif A angkatan 2021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester, praktik, strategi testing, dan evaluasi saya, Mas. Dan pada kali ini saya memilih kategori non-portofolio karena untuk kategori portofolio saya ada satu halangan, yaitu untuk mengakses full data hasil revenue dari pihak klien. Karena saya tidak bisa mendapatkan akses tersebut, jadi saya tidak bisa menghitung, ROAS dan ROI-nya Mas, yang diminta pada kategori portofolio pada akhir. Oleh karena itu saya memilih kategori non-portofolio dengan brand Marlboro. Sebenarnya alasan utama kenapa saya memilih Marlboro karena saya tahu bahwa secara historical Marlboro ini udah pernah melakukan brand transformation di beberapa dekade lampau di tahun 50-an, dan mereka melakukannya dengan sangat, perfect dan impactful terhadap brand mereka pada saat itu. Yang di mana kita tahu bahwa di tahun 50-an tools marketing-nya jauh dari kata banyak, seperti pada pada sekarang gitu. Saya akan mulai dari, menjelaskan brand profile dari Marlboro. Marlboro ini merupakan salah satu brand tembakau milik Philip Morris International yang fokus penjualan utamanya itu adalah rokok tembakau tentunya. Marlboro ini tampil awalnya itu di tahun 1924. Dan pada saat ini Marlboro sudah menjadi penguasa pangsa pasar untuk industri tobacco brand dengan total 40% lebih. Marlboro ini memiliki identitas kuat sebagai rokok untuk pria percaya diri yang haus akan kebebasan, kekuatan, kepemimpinan, dan petualangan. Identitas yang kuat ini tentunya dibangun berdekade-dekade oleh Marlboro. Oke, mungkin saya akan membahas secara historical terlebih dahulu. Untuk pertama kali dikeluarkannya produk Marlboro, itu sebenarnya mereka itu primarily target audiensnya itu bukanlah pria, melainkan wanita. Dengan, tagline yang mereka tetap pegang sampai sekarang, sampai, mereka bertransformasi juga menggunakan tagline ini, yaitu "Mahal as May", yang di mana Marlboro ini menargetkan wanita dewasa yang anggun, modis, dan identik dengan nuansa glamour. Marlboro juga menetapkan uniqueness yang tinggi terhadap produk mereka dengan adanya fitur, Ivory Tips, yang di mana, fitur ini itu membuat lipstik, wanita saat menggunakan rokok, Marlboro ini tidak tertinggal atau nodanya tidak ada pada rokok gitu. Jadi mereka bisa dengan santai merokok Marlboro tanpa harus khawatir lipstik mereka terusak atau rokok mereka, terkena noda lipstik. Dan Marlboro pada saat itu juga menggunakan strategi pesan pemasaran dengan menggunakan visual yang feminim dengan tagline wanita yang terasosiasikan dengan keanggunan. Identitas ini dipegang oleh Marlboro dari 25 tahun kurang lebih, sampai terdapat fenomena eksternal yang pada akhirnya mempengaruhi situasi brand Marlboro. Muncul mungkin pertanyaan di benak kita, karena Marlboro sudah memiliki keunikan setinggi itu, karena mereka punya fitur Ivory Tips tadi, apakah mereka sudah bisa menguasai market market share di era 20-an dan 40-an, 1 dekade atau 2 dekade setelah mereka meluncurkan produk itu? Jawabannya adalah tidak, karena sejak dekade pertama saja, di mana produk Marlboro itu diluncurkan di pasar US, mereka hanya menguasai 1% pangsa penjualan di US. Dan tentunya angka ini sangat jauh dari, eee, angan-angan Marlboro sebagai rokok favorit kalangan wanita. Next, di beberapa tahun setelahnya, kita tahu ada fenomena luar biasa yang terjadi di umat manusia pada saat itu, yaitu adalah Perang Dunia Kedua. Yang di mana setelah Perang Dunia Kedua atau selama Perang Dunia Kedua itu muncul kebiasaan, perilaku konsumtif yang meningkat. Pria itu sudah, rutin mengonsumsi rokok, tapi pasca Perang Dunia Kedua atau selama Perang Dunia Kedua, tingkat konsumsi rokok pada pria itu meningkat drastis. Hal ini mungkin dipandang sebagai peluang oleh beberapa brand. Oleh karena itu muncullah nama-nama baru seperti Lucky Strike dan Camel, yang di mana pada saat periode Perang Dunia Kedua atau pasca periode Perang Dunia Kedua, mereka itu menggunakan, komunikasi pemasaran dengan tema yang identik dengan Perang Dunia Kedua tentunya. 1 dekade setelah hal tersebut, muncul suatu penelitian mengenai bahayanya merokok bagi kesehatan. Dan penelitian ini juga memberikan narasi bahwa rokok menjadi penyebab kanker paru-paru pada saat itu. Hal ini, artikel-artikel ini, penelitian-penelitian ini langsung dipublikasikan lebih luas oleh salah satu majalah yaitu Reader's Digest, dengan menerbitkan dan mengumpulkan serangkaian artikel yang menghubungkan rokok dengan penyebab kanker paru-paru. Dan hal ini langsung berdampak instan terhadap penjualan rokok di US pada saat itu, karena untuk pertama kalinya pada tahun 1953, konsumsi rokok di US itu melambat. Nah, muncul artikel-artikel itu, timbullah kesadaran akan pentingnya kesehatan oleh masyarakat pada saat itu. Masyarakat mulai mengurangi konsumsi produk rokok yang mereka sadar bahwa itu berpotensi untuk mengancam kesehatan mereka. Kepedulian ini terus meningkat terutama pada kalangan, wanita, perokok wanita, dan muncul juga narasi bahwa konsumsi rokok akan membahayakan hal-hal kewanitaan, salah satunya adalah kehamilan. Nah, dengan fenomena tersebut, dengan keluaran artikel-artikel, penelitian-penelitian tentang bahayanya rokok dan tingkat
perilaku, konsumsi rokok kalangan wanita itu menurun drastis pasca artikel itu dikeluarkan, tentunya fenomena ini sangat berimpak langsung terhadap penjualan Marlboro. Muncullah kebiasaan baru, karena tadi, mereka sudah sadar pentingnya menjaga kesehatan dan rokok ini membahayakan kesehatan mereka. Kalangan pria pada saat itu sebenarnya, juga sadar hal tersebut, tapi mereka itu tetap memiliki keinginan untuk tetap merokok, mungkin untuk stress release dan sebagainya, sorry. Nah, akhirnya muncul kebiasaan baru di kalangan pria bahwa mereka tetap ingin mengonsumsi rokok, tapi mereka ingin mengonsumsi rokok yang menggunakan filter. Yang di dengan anggapan bahwa rokok menggunakan filter lebih aman daripada rokok tidak menggunakan filter. Jika kita tengok periode sebelum artikel ini dikeluarkan, rokok dengan filter itu sangat identik dengan rokok wanita, sementara rokok pria itu tidak menggunakan filter. Jadi, ada beberapa kalangan pria yang masih segan menggunakan rokok dengan filter karena mereka takut diasosiasikan sebagai, wanita atau feminis. Nah, kali ini saya akan bahas apa aja sih solusi yang diterapin sama Marlboro untuk keluar dari masalah tersebut, tapi sebelumnya saya akan membahas juga sekilas dari kompetitor-kompetitor itu, yang tadi Camel dan Lucky Strike, mereka itu menetapkan strategi seperti apa untuk keluar dari situasi ini. Nah, kedua brand tersebut, Lucky Strike dan Camel, menggunakan strategi pendekatan komunikasi baru, yang tujuannya hanya satu, menangkal isu tersebut. Mereka menggunakan 3 pendekatan komunikasi, yaitu yang pertama dengan membangun narasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh beberapa, saintis pada saat itu dan artikel-artikel yang dikeluarkan nggak 100% benar. Dan kedua, mereka menggunakan pendekatan komunikasi untuk meyakinkan audiens bahwa rokok mereka itu lebih sehat daripada rokok-rokok lainnya, atau bahkan rokok mereka itu adalah rokok sehat. Dan yang ketiga, bahwa mereka itu menggunakan strategi pendekatan komedi. Nah, kalau menurut saya, analisis saya pribadi bahwa strategi-strategi ini tuh ya bagus, tapi untuk short term aja gitu. Kalau long term mungkin akan berpotensi meningkatnya sentimen negatif audiens dan potensi yang lebih berbahayanya lagi, brand mereka kehilangan kepercayaan dari audiens kan. Bahas apa yang dilakukan sebenarnya, strategi apa yang dilakukan oleh Marlboro pada saat itu. Tadi saya sempat mention bahwa terjadi perbedaan perilaku atau munculnya perilaku baru, yaitu kalangan pria lebih cenderung ingin menggunakan rokok dengan filter. Tapi kendalanya satu, rokok dengan filter itu masih sangat terasosiasikan oleh rokok wanita dan akhirnya Marlboro melihat hal tersebut dan aware dengan hal tersebut. Mereka melihat ini sebagai kesempatan, karena pada saat itu Marlboro rokok-rokok yang dikeluarkan Marlboro adalah rokok-rokok berfilter, karena emang target audiens mereka sebelumnya itu adalah wanita. Jadi, karena target, audiens primary mereka menurun karena kesadaran wanita akan kesehatan, mereka berusaha loncat ke target audiens yang baru. Marlboro ini menerapkan strategi untuk mentransformasikan brand mereka, identitas brand mereka yang tadinya feminim menjadi maskulin, rokok untuk pria gagah. Nah, Marlboro ini mengeluarkan beberapa ikon baru yang sangat identik dengan maskulin. Mereka ini mengeluarkan 3 ikon baru. Yang pertama itu adalah The Tattooed Man. The Tattooed Man ini adalah pria gagah yang ditampilkan dalam bentuk visual tentunya, yang, ditampilkan dari beberapa profesi berbeda yang identik dengan pria. Jadi ada yang berprofesi sebagai detektif, polisi, pemadam kebakaran, otomotif dan sebagainya. Tapi ada satu kesamaan dari identitas si The Tattooed Man ini. Mereka mempunyai tato di setiap anggota tubuhnya. Ada yang di tangan, ada yang di leher, atau ada yang di bahu mereka. Jadi di setiap komunikasi yang disebarkan oleh, Marlboro dengan icon The Tattooed Man itu yaitu dengan identitas yang tadi saya sebutkan. Tujuannya apa sih? Kenapa sih mereka menggunakan tato? Karena setelah pasca Perang Dunia Kedua, salah satu, identitas kelelakian itu dinilai dari tato. Seberapa maskulin orang, itu dinilai dari tato. Karena nilai tato pada saat itu laki banget itu, maskulin banget. Nah, yang kedua, mereka menggunakan icon The Cowboy Man. Apa sih tujuan mereka menggunakan, icon The Cowboy Man ini adalah untuk menggambarkan, eee, pria gagah yang, mempunyai kepemimpinan dan kemandirian. Selanjutnya juga ada icon, The Marlboro Country yang di mana menampilkan pria gagah juga, tapi tujuan utama gambaran yang ingin disampaikan adalah kebebasan dan keberanian. Karena di Marlboro Country ini tervisualisasikan bahwa ada pria yang sedang, explore alam, mendaki gunung, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekstrem yang bisa menggambarkan tadi kebebasan dan keberanian. Selanjutnya, apalagi nih implementasi strategi marketing yang mereka lakukan. Mereka mengubah brand identity mereka, yang mulai dari logo, packaging, dan identitas komunikasi pemasaran yang tadi saya sebutkan. Mereka tetap menggunakan, logo yang sangat simpel, dengan font yang mempertegas dan memberikan kesan autentik, dan juga mereka tetap mempertahankan logo Philips tadi, yang sangat memberikan kesan retro dan autentik.
Selanjutnya juga mereka sering menggunakan, teknik emotional branding, yang lebih tepatnya adalah teknik egomorphing. Yang di mana pada campaign-campaign yang dikeluarkan oleh Marlboro, mereka menggunakan talent dengan profesi yang identik dengan pria dan kejantanan. Teknik ini membuat konsumen mengidentifikasi suatu produk, yang pada kasus ini adalah Marlboro, dengan mengasosiasikannya dengan sifat atau karakteristik yang mereka inginkan. Inilah yang menjadi potensi atau alasan munculnya perasaan emosional mengenai kebanggaan terhadap kebanggaan ketika audiens menggunakan produk Marlboro, dan kebanggaan ini akan terkonversi nantinya berpotensi untuk melahirkan rasa loyalitas terhadap brand. Dan selanjutnya Marlboro itu menggunakan teknik lifestyle marketing. Sebenarnya ini, saling berkaitan, emotional marketing dan lifestyle marketing. Lifestyle marketing ini untuk mendorong emotional marketing tadi. Jadi Marlboro provide cara menerjemahkan kejantanan baru, yaitu dengan berpakaian jeans, dengan menggunakan celana jeans, dengan menggunakan sepatu boot, melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim, berkuda, dekat dengan alam, terus mendaki dan sebagainya. Dan yang terakhir, berkaitan juga dengan, lifestyle marketing tentunya, mereka juga melakukan sponsorship dan event activation. Yang di mana sejak tahun 70-an Marlboro itu sudah memsponsori beberapa tim Formula One, olahraga otomotif Formula One, yaitu Arrow F1 Team, Aeroburn Team, Fittipaldi Automotive Team, Forti F1 Team, Merzorio Team, dan Minardi Team. Apa sih kalau kita pikir-pikir kenapa mereka memilih, Formula One gitu untuk mereka sponsori? Alasannya itu adalah karena Formula One itu salah satu olahraga ekstrim berkecepatan tinggi, sehingga Marlboro itu bisa menargetkan orang-orang pencinta adrenalin, sensasi ekstrim, dan orang-orang yang gemar mengambil resiko. Nah, dampaknya apa gitu, dampak instan yang mereka rasakan setelah implementasi strategi-strategi tersebut, melakukan brand transformation untuk keluar dari fenomena yang membuat mereka bahaya, itu impact-nya apa? Gimana cara kita nilai bahwa brand transformation pada saat itu yang mereka lakukan tahun 50-an sampai 60-an itu berhasil? Caranya adalah mereka, saat pertama kali meluncurkan campaign pada tahun 1955, campaign Marlboro Man, itu total penjualannya tuh hanya billion dollar, sorry. Tapi setelah 2 tahun mereka menjalankan campaign tersebut, revenue dari total penjualan yang mereka dapatkan itu meningkat 300% menjadi $20 billion. Jadi, ya kita bisa bilang di awal periode mereka meluncurkan campaign Marlboro Man dengan strategi brand transformation itu berhasil, karena kita lihat instant impact dengan peningkatan, total penjualan mereka gitu. Next juga ada gimana cara, kita mengukur campaign ini berhasil dari sisi long term-nya gitu sampai sekarang juga, yaitu dengan, ini tadi market share yang saya mention di slide awal. Market share dari Marlboro itu per periode ini 40% dari, industri tobacco lainnya. Dan kita lihat peringkat 2 itu hanya 14%. Jadi terpaut 26% dari kompetitornya. Dan ini membuktikan bahwa betapa dominasinya Marlboro di industri rokok tembakau. Dan yang terakhir itu adalah, eee, value dari Marlboro itu sendiri yang meningkat drastis pasca strategi-strategi yang mereka implementasikan tadi. Jadi ini ada charts dari beberapa tahun, dari 2006 sampai 2023 mengenai brand value dari, Marlboro, yang nilai pada periode 2023 itu mencapai $57,58 miliar, US, itu sangat jauh dari kompetitor-kompetitornya, dan dengan nilai tersebut Marlboro menjadi brand tembakau paling berharga di dunia pada saat ini. Mungkin sekian, presentasi dari saya, Mas Dika. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dika.